Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, kali ini kita akan ulas satu topik, yaitu Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Kita kaji bareng yuk. Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat, apalagi dengan masuknya kita ke era digital 4.0. Serasa tidak ada lagi sendi-sendi kehidupan yang tidak tersentuh teknologi. Kehidupan manusia sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari perkembangan iptek. Sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, perkembangan iptek menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab. Mengapa kita sebut tantangan? Karena kita telah menemukan fakta sejumlah ilmuwan kerap melakukan riset yang cenderung mengabaikan norma kelaziman, norma kesusilaan, dan norma agama. Seperti peneliti yang terlibat hubungan seksual dengan lumba-lumba, penanaman tulang rawan sapi pada bagian bawah kulit tikus, hingga penggabungan dua kepala anjing dalam satu badan. Kegiatan riset semacam itu tentu menjadi sebuah permasalahan ketika dihadapkan dengan nilai-nilai Pancasila yang syarat dengan nilai agama dan ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Baiklah teman-teman, untuk memfokuskan bahasan kita akan rumuskan satu permasalahan terkait topik ini, yaitu sudahkah pengembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Pancasila memiliki 5 sila. Dari kelima sila tersebut, kita bisa memetik beberapa nilai pokok untuk dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang kelima, nilai keadilan sosial. Kita akan mengkaji satu kasus yang lagi aktual di masa pandemi ini, yaitu pengembangan vaksin COVID-19. Pengembangan vaksin COVID-19 ini sedang gencar-gencarnya dilakukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan diperkirakan di akhir tahun 2020 sudah bisa diedarkan dan digunakan masyarakat. Kembali kepada pokok permasalahan, apakah pengembangan vaksin COVID-19 ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Ada beberapa aspek dalam pengembangan vaksin ini yang bisa kita analisis. Seperti apa tujuannya, bahan dasarnya, semangat yang terkandung di dalamnya, keterlibatan masyarakat dalam pengembangannya, hingga distribusinya. Bisakah aspek-aspek ini menjawab atau memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama, tujuan pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin COVID-19 ini sebagaimana diterangkan vaksinolog adalah bertujuan untuk mengembangkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Artinya, jika vaksin ini dapat menjangkau 60% masyarakat, maka penyebaran wabah di Indonesia dan di seluruh dunia dapat dihentikan. Tujuan teknis pengembangan vaksin ini tentu tidak berlebihan jika kita simpulkan telah memenuhi aspek nilai kemanusiaan yang terkandung dalam nilai Pancasila. Artinya, satu nilai Pancasila telah terpenuhi. Kedua, bahan dasar vaksin. Sebagaimana dilansir banyak media mainstream, sekalipun telah terdesak kondisi darurat, tidak menjadikan pengembangan vaksin ini mengabaikan nilai-nilai dan norma agama, utamanya aspek kehalalan bahan dasar pembuatan vaksin ini. Pihak-pihak yang terkait pengembangan vaksin ini menyatakan bahwa vaksin ini juga dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek kehalalannya. Kehalalan sebagaimana yang kita tahu adalah bagian dari nilai keagamaan atau nilai ketuhanan yang diyakini masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Jadi, dalam kasus pengembangan vaksin COVID-19 ini dapat disimpulkan telah sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan. Ketiga, semangat yang terkandung di dalamnya. Kita mendengar bahwa Indonesia tidak tinggal diam secara pasif menunggu pengembangan vaksin COVID-19 oleh ilmuwan dari luar negeri, tetapi secara proaktif berusaha ikut mengembangkan vaksin COVID sendiri yang dinamai vaksin merah putih. Terlepas berhasil atau tidaknya pengembangan vaksin nasionalis ini,
Hal ini tentu tidak mengurangi penghargaan kita bahwa semangat pengembangan vaksin ini telah memenuhi nilai nasionalisme atau nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Keempat, kontribusi dan peran aktif masyarakat. Ribuan orang di tanah air mendaftar untuk menjadi relawan uji coba pengembangan vaksin COVID-19. Sekalipun hanya sebagian dari mereka yang memenuhi syarat dan sekalipun ada sejumlah kendala dan dinamika dalam proses uji coba ini. Kita tetap mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya, nilai kerakyatan yang berintikan peran aktif masyarakat dalam membangun bangsa, dalam hal ini pengembangan vaksin melawan COVID, wajib kita apresiasi. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa pengembangan vaksin ini juga memenuhi satu nilai penting dari Pancasila, yaitu nilai kerakyatan. Kelima, distribusi vaksin. Vaksin COVID-19 tengah dikembangkan, namun banyak elemen masyarakat telah menyorot pendistribusiannya, dalam arti harga vaksin itu. Akankah harga vaksin itu dapat dijangkau oleh masyarakat? Sebab menjadi percuma jika harga vaksin itu tidak terjangkau oleh masyarakat luas yang merupakan subjek penting dari membangun kekebalan komunitas. Suara masyarakat ini mendapat respon dari sejumlah pejabat yang pada intinya memberi harapan bahwa vaksin COVID-19 ini harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Jika harapan ini nanti terbukti, maka pengembangan vaksin ini dengan sendirinya telah memenuhi nilai Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial. Baiklah teman-teman, secara singkat kita telah menganalisis sebuah kasus untuk mengkonfirmasi apakah ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan berkembang terus dan tidak pernah berhenti. Tidak hanya berhenti pada pengembangan vaksin COVID-19 ini saja, tidak hanya di bidang kesehatan saja. Jika bangsa ini ingin maju, riset-riset ilmiah harus dikembangkan dalam berbagai bidang. Maka, menjadi tantangan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan nilai ideologis Pancasila. Bahkan, menjadikan dasolen ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Sekian, sampai jumpa pada konten berikutnya. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.